Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Aditya, SPD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 12 Mei 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan soal roh kebenaran yang diutus, yang diberikan Tuhan sendiri kepada para muridnya, dan dengan itu mereka akan dibawa kepada seluruh kebenaran, akan mengetahui seluruh kebenaran. Saudara dan saudariku seiman, situasi para murid galau, cemas, dan takut ketika mereka melihat Yesus, sang guru yang mereka idolakan, mengalami sengsara dan kemudian wafat di kayu salib. Situasi ini kemudian menjadi sedikit lebih baik, menjadi membuat mereka bersuka cita ketika mereka mengalami kebangkitan Tuhan. Mereka kembali digairahkan, mereka kembali dikuatkan, diteguhkan karena Tuhan yang bangkit. Mereka kembali menjadi bergairah, bersemangat. Tetapi kemudian Tuhan menyampaikan kepada mereka bahwa dia harus kembali kepada Dia yang mengutus dia. Dia harus kembali kepada Bapa yang mengutus dia untuk karya misi penyelamatan. Situasi kemudian berubah lagi. Mereka menjadi galau. Mereka menjadi khawatir bagaimana situasi mereka nanti ketika Yesus tidak berada secara fisik lagi bersama mereka. Tentunya Yesus menyadari hal ini. Yesus menyadari kegalauan mereka. Yesus menyadari kekhawatiran mereka, kecemasan mereka. Sehingga Yesus katakan kepada mereka bahwa Dia akan mengutus Sang Roh Kebenaran. Roh Kebenaran yang akan mendampingi mereka. Roh Kebenaran yang akan membuat mereka mengerti, memahami akan seluruh kebenaran yang dibawa Dia, yang dibawa oleh Yesus. Mereka akan mengerti secara menyeluruh akan apa yang disabdakan oleh Yesus, akan apa yang dihidupi oleh Yesus, akan apa yang terjadi dengan Yesus, mulai dari karya pewartaannya sampai Dia kemudian meninggalkan mereka kembali kepada Bapa. Mereka akan mengerti semuanya. Roh kebenaran akan menyampaikan kepada mereka bahwa Putra dipermuliakan oleh Bapa. Roh kebenaran itu pula yang akan senantiasa hadir dan menolong mereka untuk terus berani dan setia dalam mewartakan kabar gembira, dalam mewartakan kabar sukacita Allah tanpa cemas, tanpa khawatir, tanpa takut, melainkan dengan tetap bersukacita. Sukacita yang dibawa oleh Kristus sendiri, sukacita yang dibawa oleh Tuhan akan senantiasa menyertai mereka dengan kehadiran Roh kebenaran itu, dengan kehadiran Roh Kudus. Saudara dan saudariku seiman, penginjil Yohanes menggambarkan kehadiran Roh kebenaran, Roh Kudus ini sebagai kehadiran Allah di tengah-tengah para murid, di tengah-tengah karya pewartaan dan pelayanan Injili mereka. Roh kebenaran yang sama, saudara dan saudariku, Yesus utus buat kita, para muridnya di zaman ini. Kita yang sedang berjuang dalam karya pewartaan di zaman ini, Roh kebenaran itu Yesus utus buat kita. Dengan bantuan Roh kebenaran ini, relasi kita dengan Allah lewat Kristus diperbaharui, diteguhkan, serta dikuatkan. Kehadiran Roh kebenaran memberikan kita harapan, menerangi, serta memberikan kekuatan baru selalu buat kita, terutama ketika arah perjalanan kemuridan kita menjadi kabur,
ketika arah perjalanan kemuridan kita menjadi tidak jelas, ketika hati kita diliputi ketakutan dan kecemasan karena tantangan-tantangan dan cobaan-cobaan yang menyertai perjalanan kemuridan kita itu, yang menyertai perjalanan pewartaan kita itu. Ingat, roh kebenaran ada dengan kita. Roh Kudus selalu menyertai kita. Saudara dan saudariku seiman, itulah peranan roh kebenaran. Dia yang akan menerangi kita, mengatakan kepada kita seluruh kebenaran itu. Pertanyaannya adalah, maukah dan siapkah kita menerima roh kebenaran itu? Siapkah kita menerima Roh Kudus itu? Maukah kita membuka hati kita? Maukah kita membuka diri kita secara total untuk dibawa pada seluruh kebenaran, memahami sungguh arti dari kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus, dan kemudian mewujudkannya, mempraktekannya dalam hidup kita setiap hari, dalam karya pewartaan, dalam karya pelayanan kita sebagai murid-murid Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon kepada Tuhan agar kita dilimpahkan rahmat, agar kita buka hati kita, buka hati pada roh kebenaran, buka hati pada Roh Kudus, agar kita tetap bersuka cita, agar kita tetap bergembira dalam Tuhan. Tuhan yang sudah meneguhkan, menguatkan kita di tengah segala situasi hidup kita. Kita tetap bersuka cita karena Dia selalu hadir lewat Roh-Nya yang kudus. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Allah Roh Kudus, penuhilah hati kami umat dan murid-murid putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dengan anugerah ilahi-Mu. Curahkanlah terang-Mu kepada kami dan bantulah kami agar kami boleh membuka hati kami, membuka diri kami, agar kami selalu bersuka cita dalam jalan kemuridan kami ini, agar kami setia dalam pelayanan kami, agar kami tidak pernah gentar, takut, dan cemas, karena Roh-Mu selalu ada tinggal bersama kami. Tolonglah kami, bantulah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.